Halo semua, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Teks ceramah. Nah, pernahkah kalian mendengarkan ceramah? Pasti pernah bukan? Bahkan setiap hari kalian mendengarkan ceramah baik dari televisi, ponsel, atau di tempat-tempat tertentu. Dengan mendengarkan ceramah, maka kalian akan mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan yang lebih banyak. Teks ceramah memang menyimpan banyak informasi di dalamnya. Nah, kemudian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Jadi, ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan orang banyak. Selain ceramah, ada pula yang kita kenal dengan istilah pidato dan khutbah. Nah, lalu apa pengertian dari keduanya? Mari simak penjelasan berikut. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, lalu apa sih fungsi dari ceramah? Yuk kita cari tahu. Ceramah berfungsi untuk menyampaikan informasi atau edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Nah, lalu dalam hal ini ada dua jenis teks ceramah. Ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Nah, apa perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Ceramah umum itu ciri-cirinya bersifat menyeluruh. Kemudian, tidak ada batasan audiensinya. Dan yang terakhir, materinya tidak ditentukan. Nah, jika ceramah khusus, tentu itu bersifat khusus, ada batasan audiensi, dan materinya menyesuaikan. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Ada banyak sekali jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Jenis informasi yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Penjelasannya yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Informasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan. Contohnya adalah tulisan tentang pergantian kurikulum. Kemudian, informasi yang mengajari pembaca atau informasi yang bersifat edukatif. Contohnya, tulisan teknik belajar yang jitu. Yang ketiga, informasi yang menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan. Contohnya, novel, komik, cerpen, karikatur. Nah, lalu jenis informasi yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian. Di antaranya, ada yang berbentuk tulisan seperti berita, artikel, karangan, resensi karya fiksi, dan lain-lain. Kemudian, ada juga yang berbentuk foto, dan ada yang berbentuk kartun ataupun karikatur. Selanjutnya, jenis informasi dalam teks ceramah yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Penjelasannya yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung.
Dengan demikian, informasi ini dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Nah, jenis informasi yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan menjadi banyak sekali ragamnya, seperti bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang musik, bidang sastra, bidang budaya, bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jenis informasi yang terakhir adalah informasi berdasarkan bidang kepentingannya, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis lagi. Jenis yang pertama adalah informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Jenis yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi dengan cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir, informasi tentang peluang bagi pembaca memperoleh sesuatu. Materi selanjutnya adalah kita akan mencoba menentukan bagian-bagian penting dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Sebelum kalian mulai menentukan bagian-bagian penting dan permasalahan aktual dalam teks ceramah, di sini kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu bagian-bagian penting. Nah, bagian-bagian penting dalam teks ceramah itu adalah suatu bagian yang dianggap bermanfaat atau sangat perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Agar kita dapat mengetahui atau menentukan bagian-bagian penting dari ceramah, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan topik. Tema atau topik yang disusun sebaiknya memuat permasalahan yang aktual. Nah, lalu apa itu permasalahan aktual? Permasalahan aktual yaitu permasalahan yang benar adanya, jelas informasinya, dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Selain itu, kita juga harus mengenali konteks atau siapa pendengar yang akan mendengarkan ceramah kita. Sebagai contoh, jika pendengar kita kaum muda atau kaum milenial, maka kita harus menentukan topik yang cocok untuk itu. Teks ceramah disusun oleh kalimat-kalimat yang panjang. Kalimat dibentuk oleh 2 atau lebih kalimat. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks ceramah adalah kalimat majemuk bertingkat. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Nah, jadi dalam menyusun dan menentukan bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, kita terlebih dahulu menentukan topik. Yang kedua, menentukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Terima kasih.